Jadi, jadi etika dan hukum ini sekarang lagi banyak seminar-seminar yang membahas tentang itu ini, ya, karena kasusnya banyak dan memang setiap dokter itu harus tahu, ya, apa yang disebut etika juga itu dan hukum itu. Oke, sehingga dalam melayani pasien itu bisa sesuai dengan regulasi, ya, tidak sekedar melayani pasien asal-asalan. Oke, terus. Sekarang kita ke pengertian-pengertian. Jadi etik itu adalah kebiasaan yang baik atau yang seharusnya dilakukan. Ya. Ya. Nah, etik ini bisa sifatnya itu universal, di mana saja itu hampir sama, ya. Misalnya di Indonesia, di tempat lain di luar negeri juga sama. Etik, kebiasaan yang baik. Jadi sifatnya itu universal. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan hak tentang kewajiban moral atau kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Jadi sifatnya itu universal, ya, sama di mana-mana. Konsep mengenai etik itu seperti itu, ya. Tentang baik dan buruk, ya, atau benar dan salah. Bisa dianut suatu golongan atau kelompok masyarakat. Terus kemudian moral, ya. Moral standar tentang benar dan salah yang dipelajari lewat proses hidup bermasyarakat. Bisa juga didasarkan pada keyakinan agama. Nah, umumnya dikaitkan dengan individu-individu atau kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok kecil. Ya. Diwujudkan sebagai perilaku yang diselaraskan dengan kebiasaan-kebiasaan kelompok atau tradisi. Ya. Ya. Itu adalah moral. Jadi ini semua memang moral itu sifatnya abstrak, tapi itu adalah suatu hal kebenaran yang berada di masyarakat. Suatu standar yang mungkin abstrak, tapi itu ada di masyarakat. Karena bentuknya adalah sebagai suatu perilaku, ya, atau kebiasaan-kebiasaan kelompok atau tradisi. Itu namanya moral. Ya, terus kemudian apa yang disebut dengan kode etik? Ya, ini adalah daftar ketentuan tertulis yang memuat nilai-nilai dalam profesi, suatu profesi, sekaligus sebagai standar perilaku. Nah, profesi itu agak khusus, ya, bukan suatu pekerjaan. Ya, jadi yang kan kerjaan secara umum, tapi profesi, ya. Nah, kalau pekerjaan itu misalnya yang sifatnya umum, misalnya ya nelayan atau pedagang pasar atau pekerjaan sektor informal itu tidak ada kode etiknya. Jadi profesi adalah suatu pekerjaan biasanya melalui suatu proses pendidikan, ya. Ada kode etiknya, ya. Nah, kode etik ini akan menjadi kerangka acuan dalam mengambil keputusan. Dan kode ini tidak statis, ya. Selalu dilakukan revisi secara periodik disesuaikan dengan perkembangan masyarakat maupun profesi. Karena masyarakat itu tidak stagnan. Makanya profesi juga berkembang sesuai dengan kondisi zaman di waktu itu, ya. Nah, menurut kode etik ini biasanya lebih luas, tetapi tidak pernah berbenturan dengan hukum, ya.
setiap anggota sesuai suatu profesi bertanggung jawab terhadap tegaknya nilai standar yang termuat dalam kode etik. Dan keberlakuannya tidak bersifat paksaan. Ya, itu namanya kode. Jadi setiap profesi yang didapat melalui suatu pendidikan itu pasti ada kode etiknya. Kalau di kesehatan kan banyak ya, baik yang kesehatan murni, yang bersentuhan dengan pisau maupun yang pendampingnya itu pasti ada kode etik. Ya. Misalnya profesi rekam medis itu kan tidak bersentuhan dengan pasien, tapi ada kode etiknya. Pokoknya yang segala fungsi keadministrasian, meskipun itu tidak bersentuhan dengan pasien, itu ada kode etiknya. Yang penting itu dapat dari sekolah pendidikan ya. Nah itu namanya kode etik. Ya. Terus kemudian apa yang disebut dengan nilai? Nilai konsep atau keinginan ideal yang memberi arti kepada kehidupan seseorang dan sekaligus sebagai acuan dalam keputusan atau bertindak. Nah, nilai ini sifatnya lebih spesifik, lebih khusus, lebih ke arah individu. Ya. Nah, konsep nilai dari seseorang itu belum tentu sama dengan nilai yang lain. Ya, seperti misalnya contohnya ya masyarakat meskipun tidak semuanya ya tidak bisa disamaratakan. Misalnya kebanyakan masyarakat Jawa Timur itu orangnya kan open ya, terbuka apa adanya, lebih terbuka. Mungkin di Jawa Barat atau tempat lain lebih tertutup. Itu namanya konsep nilai. Bisa berbeda-beda tiap ya kelompok masyarakat, tiap perseorangan, tiap individu. Nah, biasanya lebih dikaitkan kepada individu daripada kelompok yang dapat meliputi kepercayaan agama, orientasi seks, hubungan familia dan aturan permainan. Makanya selain tindak konkret, nilai juga bersifat subjektif. Ini beda ya dengan misalnya yang moral ya, itu lebih sifatnya general. Kalau nilai ini lebih subjektif. Ya. Maka konflik nilai dapat muncul manakala seseorang secara terpaksa harus berhadapan dengan sesuatu yang bertentangan dengan sesuatu yang diyakini. Ya, misal contohnya pasangan menikah yang baru, seorang yang baru menikah itu adalah suatu gabungan ya antara kebiasaan pranikah sebelumnya antara dua individu. Kadang-kadang terjadi benturan, ya, contohnya seperti itu, Pak Supri. Ya, ada konflik nilai, sehingga nanti kalau misalnya terjadi semacam akulturasi, mungkin bisa berhasil. Tapi kadang-kadang kalau terjadi benturan dan nilai-nilai tidak bisa disamakan, maka risikonya adalah terjadi perceraian. Itu contohnya seperti itu. Ya. Kadang-kadang ada pertentangan nilai-nilai. Kadang-kadang kalau pasangan suami istri itu berhasil melewati masa-masa rawan pernikahan, akan membentuk suatu nilai yang baru, merupakan gabungan antara nilai keduanya, ya. Antara laki-laki dan perempuan tersebut yang menikah itu sebenarnya. Contoh seperti itu ya. Ya. Terus, nah, kemudian hukum, ya, ada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan, ya. Misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara dan lain-lain. Jadi ini adalah yang membuat adalah suatu sistem kekuasaan. Ya. Jadi bisa saja antara negara satu dengan yang lain berbeda dalam hukumnya itu. Ya, antara misalnya dalam skala kecil, misalnya antara suatu provinsi antara satu dengan yang bisa berbeda. Tapi kebanyakan hukum itu lebih luas ya. Biasanya dalam satu negara. Misalnya kalau kita kan hukumnya
Yang paling tinggi adalah Pancasila, kemudian turun ke bawah menjadi Undang-Undang Dasar, lalu ada KUHP dan KUHP. Itu contohnya hukum. Ini adalah hukum yang buat adalah negara. Kemudian juga ada hukum yang lebih spesifik ke arah profesi, ya. Misalnya hukum kesehatan. Ya. Ini harus semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan serta penerapannya. Apa persamaan etika dan hukum? Ya, sama-sama alat, ya, alat untuk mengatur tertib hidup masyarakat. Nah, bagi kita ini tugas kesehatan ini menjadi semacam rel, ya, atau kontrol agar kita tidak keluar dari aturan, ya, aturan yang menjadi ketentuan tersebut, ya. Nah, alat untuk mengatur tata tertib hidup masyarakat. Objeknya siapa? Tingkah laku manusia mengandung hak dan kewajiban menggugah kesadaran untuk bersikap manusiawi. Ya. Terus, nah, sekarang apa perbedaan antara etika dan hukum? Ya. Etika itu berlaku untuk lingkungan profesi. Kalau hukum itu berlaku umum, ya. 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 Kemudian disusun atas kesepakatan anggota profesi, etika itu. Kemudian kalau hukum disusun oleh badan pemerintah. Ya. Lalu etika itu tidak seluruhnya tertulis, kalau hukum itu seluruhnya tertulis. Yang etika itu, ya, sanksinya berupa pelanggaran. Kalau pelanggaran itu ada tuntutan sanksi pelanggaran, kalau hukum itu tuntutan. Ya, kemudian kan kalau penyelesaiannya di Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), kalau pelanggaran itu pengadilan. Nah, kalau barang buktinya tidak selalu bukti fisik, kalau hukum itu barang buktinya selalu bukti fisik. Ya. Ya. Kemudian kalau etika itu, ya, orang kalau misalnya dikatakan tidak tahu etika itu nggak ada sanksinya. Ya. Oh, elang ini nggak tahu etika, nggak ada sanksi. Tapi kalau hukum nggak ada alasan. Apakah dia tahu atau tidak tahu, akan tetap ada sanksi. Misalnya, kalau orang dia melanggar lalu lintas, terus dia bilang, saya kan tidak tahu hukumannya. Dan kalau itu ditahan, kalau melanggar lampu merah ditahan, pasti tetap ditangkap. Jadi tidak ada alasan orang yang melanggar hukum itu mengatakan dia tidak tahu tentang aturan tersebut. Ya, nah, bedanya di sana. Kalau etika nggak ada sanksinya, saya melanggar ini, saya tidak melakukan ini, tidak masalah. Paling cuma sanksinya lebih bersifat moral. Ya. Kalau ini hukum, ya pasti ada sanksinya. Misalnya dia mencuri, tidak bisa dibilang masa mencuri itu melanggar hukum. Ya pasti ada ada hukumannya, ya. Ya. Ya, terus lanjut. Nah, kemudian perbedaan antara etik dan etiket. Nah, jadi kalau etik itu adalah adat kebiasaan yang baik, lebih mengarah ke arah moral, bersifat universal. Ya. Ya. Ya, kemudian etiket itu adalah sopan santun, tata keramat, tata pergaulan yang baik. Ya. Jadi lebih kalau etiket itu lebih ke arah yang praktis, ya. Misalnya contohnya bagaimana
eh, cara minum teh itu di Jepang itu. Nah, bagaimana caranya minum teh di Inggris itu kan itu bukan moral ya, tapi adalah suatu tata krama. Bagaimana cara menaruh gelas, cara menaruh sendok itu adalah suatu etiket. Nah, sedang adat itu adalah kebiasaan ya, lebih ke arah bagaimana uh, karakter atau moral sifatnya hampir sama ya, antara setiap negara atau setiap bangsa itu hampir sama. Jadi lebih mengarah ke arah apa nih? Perasaan ya, ya yang hampir sifatnya universal. Ya. Jadi contohnya adalah tentang penilaian baik dan buruk itu hampir sama, seluruh dunia itu mungkin sama ya. Tentang apa ini baik, apa ini buruk hampir sama. Nah, kalau etiket bagaimana cara berbuat, nah itu mungkin tidak sama antara tiap daerah, bisa di daerah di satu negara, bahkan antar negara bisa tidak sama ya. Nah, itu etiket bedanya. Nah, kalau etik itu interaksi yang menyeluruh lahir batin. Kalau etiket itu pergaulan sesama manusia. Jadi lebih sifatnya ke arah fisik ya. Ya seperti kalau di Indonesia itu bagaimana cara unggah-ungguhnya ya. Orang Jawa mungkin beda dengan unggah-ungguh orang ini orang Batak ya. Orang 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 apa? Orang Betawi itu mungkin berbeda ya, lebih ke arah sisi. Nah, kalau etik itu mungkin sama ya, tidak jauh beda antara mungkin tiap suku ya, tiap bangsa itu sama karena sifatnya itu universal ya. Nah, kemudian ruangnya absolut kalau etik itu kan hampir sama di mana-mana. Jadi kalau kita misalnya uh, ke luar negeri ke kemana pasti akan ada pilihan baik dan buruk sama ya. Kalau etiket itu relatif ya, bisa saja tidak sama antara tiap daerah satu sama lainnya. Ya, itu perbedaan seperti itu. Ya. Terus apa yang disebut dengan etika profesi? Ya. Nah, ini adalah prinsip moral dan asas akhlak yang diterapkan para dokter, dalam hubungannya dengan pasien, teman sejawat dan masyarakat umum. Nah, ciri-cirinya mengikuti pendidikan sesuai dengan standar nasional dan internasional. Dan standar ini dinamis, ya tidak statis, selalu berkembang dengan perkembangan zaman. Karena standar ini juga uh, uh, mengikuti konsisten dengan uh, adat kebiasaan masyarakat yang berkembang dengan perkembangan teknologi, ya, ya uh, sesuai dengan perubahan-perubahan yang selalu berkembang dengan uh, kondisi perkembangan zaman. Ya. Ya, seperti kalau sekitar tahun 90-an mungkin tidak dikenal sistem komunikasi WA segala macam itu. Nah, sistem digital mungkin sampai sekarang ya kita menyesuaikan dengan sistem digital. Tambah maju lagi dengan sistem apa AI itu pendidikan harus menyesuaikan dengan standar nasional dan internasional. Ya. Ya. Bekerja berdasarkan etika profesi mengutamakan panggilan kemanusiaan. Nah, kemudian pekerjaannya legal melalui perizinan, ya, belajar sepanjang hayat, jadi yang namanya yang disebut sebagai long life education, anggotanya bergabung dalam suatu organisasi profesi. Nah, ini yang membedakan kelompok dokter ini dengan yang non profesional, ya. Jadi kita ini dibatasi adalah oleh etika profesi, ya. Seorang dokter itu dibatasi oleh etika profesi, ya, ya.
Ya. Beda ya dengan profesi yang informal itu, seperti misalnya apa namanya paranormal itu kan bukan mendapat profesinya melalui pendidikan yang resmi, jadi standarnya tidak jelas ya. Ya. Nah, kalau dokter itu kan seorang profesional, jadi ada ada batasan-batasan dalam melakukan pekerjaannya ya, tidak sembarangan ya, yang namanya etika profesi seperti itu ya. Ya. Terus ya, ini landasan etika dokter banyak. Yang pertama yang paling asal adalah Sumpah Hipokrates. Kemudian ada Deklarasi Jenewa, kemudian ada Internal Code of Medical Ethics, adalah Sumpah Dokter. Ya ini kita nanti kalian kalau sudah lulus ini harus akan menjalani ya prosesi seperti ini, membaca lafal Sumpah Dokter. Ya. Kemudian juga ada Kode Etik Kedokteran Indonesia, ada Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia, kemudian ada Deklarasi Helsinki, Deklarasi Sydney, Deklarasi Oslo, dan Deklarasi Tokyo. Ya, ya, ya. Jadi ini adalah banyak sekali ya yang menjadi landasan ya. Jadi di dunia ini banyak sekali regulasi atau konsep yang menjadi sumber ya bagi kita untuk membuat kode etik kedokteran itu ya. Ya, ya terus nah ini kode etik kedokteran Indonesia pertama kali ditetapkan oleh pengurus besar IDI pada 19 April 2002 di Jakarta, yang memuat 4 macam kewajiban dalam profesi kedokteran. Ya, ini pertama adalah kewajiban umum, kemudian kewajiban dokter terhadap pasien, kewajiban dokter terhadap teman sejawat, kewajiban dokter terhadap diri sendiri. Ya, ya terus nah, ini pasal 1, setiap dokter wajib menjunjung tinggi dan menghayati dan mengamalkan sumpah atau janji dokter. Ya, ini ya, pasal 1. Jadi harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah atau janji dokter. Pasal 2, seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen dan mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tertinggi. Ya. Jadi contohnya saya ya, sebagai seorang dokter forensik ya, adalah melakukan fungsi legal ya. Jadi ya, melakukan fungsi legal menjadi saksi ya di sidang pengadilan itu tidak boleh berpihak kepada baik kepada tersangka maupun kepada korban. Jadi harus imparsial. Ini yang disebut sebagai keputusan profesional. Tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Ya. Nah, ya. Nah, jadi harus tetap mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tertinggi. Ya. Apapun profesi kalian nanti sebagai dokter ahli apapun harus tetap independen, ya tidak boleh diintervensi. Itu termasuk juga diintervensi oleh kepentingan yang tidak sesuai dengan profesi. Ya. Nah, misalnya harus apa namanya membisniskan profesi kalian itu kan dengan pengobatan yang tidak semestinya pada pasien, itu namanya tidak profesional. Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh
sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan serta kemandirian profesi. Ya, ya. Hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Ya, jadi tidak boleh misalnya dalam memberikan misalnya misalnya ya kalau contohnya saya sendiri sebagai seorang dokter forensik misalnya ada orang yang berusaha untuk berintervensi misalnya dalam mendiagnosa misalnya dalam menentukan kualifikasi luka misalnya ini coba dibuat kualifikasinya jadi berat sehingga hukumannya dari pelakunya kan lebih berat itu misalnya orang lain misalnya baik dari pihak penyidik atau dari pihak pengacara tidak boleh ya apapun nanti profesi kalian misalnya sebagai spesialis apapun uh, tidak boleh apa namanya diintervensi kebebasan serta kemandirian profesi ini ya nah, itu ya kewajiban umum terus lanjut. Kemudian pasal 4 ya, seorang dokter wajib menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri. Ya, ini yang sekarang ini zaman medsos ya, zaman itu banyak ya, yang mungkin kita lupa ya, seorang dokter itu lupa untuk ada pasal seperti ini ya. Nah, jadi mempromosikan diri secara berlebihan padahal ini termasuk pelanggaran kode etik. Misalnya gini, ya saya satu-satunya orang yang bisa me, misalnya melakukan sirkumsisi tanpa efek samping, misalnya seperti itu. Ya, kalau saya adalah orang yang dokter yang bisa me, me, apa, merubah wajah itu, ya contohnya jadi bersih, jadi halus kinclong seperti orang operasinya plastiknya orang-orang Korea itu, itu tidak boleh. Termasuk mungkin jadi semacam youtuber yang suka berlebihan dalam menceritakan kelebihan diri sendiri, ya itu juga melanggar pasal kode etik. Memang tidak ada pidananya, tapi ini termasuk pelanggaran kode etik. Melakukan perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri, itu termasuk pelanggaran. Kemudian pasal yang 5, setiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik ya wajib memperoleh persetujuan pasien, keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut. Ya. Ya. Nah, misalnya gini, ada misalnya uh, uh, membuat pasien itu sebagai bahan eksperimen, ya, eksperimen dari obat tanpa sepengetahuan dari pasien itu. Ya. Ya. Ini sekarang lagi trending ya di dunia kode etika itu. Pasien tidak tahu kalau dia ini jadi bahan eksperimen dari pengobatan. Nah, ya, itu juga tidak boleh ya. Kemudian memberi nasihat ya atau apa namanya tindakan. Misalnya Bu ini nanti sampai ini sudah kanker stadium 4. Nah, umurnya mungkin 4 bulan lagi ya. Terlalu gamblang ya. Nah, maka nanti pasiennya malah langsung mati ya, sampai 4 bulan malah dia mati ya. Jadi dalam memberi nasihat atau menjelaskan tentang kondisi pasien itu tidak
secara terbuka, dipikir secara mendalam tentang dampaknya terhadap daya tahan pasien itu. Ya. Juga yang penting adalah harus ada persetujuan dari pasien atau keluarganya, yang hanya diberikan untuk kepentingan atau kebaikan pasien. Itu dipikir mendalam, apakah yang akan kita lakukan ini tidak tambah membuat pasien tambah sengsara ya. Nah, jadi harus pikir kalau sekiranya lebih akan membuat pasien menderita, itu juga dipikirkan dulu untuk bagaimana membuat kita melakukan narasi atau bahasa yang baik sehingga pasien itu tidak bertambah menderita ya. Ya. Oke, terus ya, pasal 6, setiap dokter wajib senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan atau menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Ya. Di sini ya, kalau seorang dunia medis itu, ya dunia kedokteran bukan dunia seperti mesin mati itu. Yang subjek kita adalah manusia, ya. Jadi tidak boleh asal, ya. Ya. Dan pasien itu kondisinya tidak sama antara satu pasien dengan yang lain, baik itu fisiknya maupun psikisnya. Makanya dikatakan dokter kedokteran adalah dokter yang ada ilmu kedokteran, ilmu yang sebagai science art ya, art science, seni ya, di mana setiap pasien itu berbeda dengan yang lain. Dulu pernah ada kasus ya di dokter radiologi itu, dia katanya menemukan obat pembersih otak. Ya. Ya. Kenapa dia mendapat apa namanya semacam sanksi ya dari pengurus besar itu bukan karena itu bukan karena cemburu ya dia menemukan obat itu ya, bukan, tapi karena belum ada bukti yang berbasis ilmiah bahwa obat itu memang aman dipakai untuk manusia ya. Oke. Makanya sampai rame ya itu disuntikan obatnya, katanya bisa sampai ke otak, bisa membersihkan otak. Nah, bukan karena cemburu, tapi karena dalam pengobatan ada standarnya, ya, ada regulasinya, tidak sembarang dirilis sehingga langsung dipakai secara massal. Di luar negeri itu untuk pengobatan itu dari hipotesa, eksperimen sampai dirilis menjadi obat yang beredar di masyarakat itu perlu waktu sampai 20 tahun ya. Seperti itu ya. Jadi tidak gampang. Karena objek atau subjek dokter adalah manusia ya, bukan hewan atau mesin ya. Nah. Kemudian pasal 7, setiap dokter wajib hanya memberikan surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya. Ya, surat keterangan atau pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya. Contohnya ya, kalau dari forensik itu masalah surat keterangan medis atau visum et repertum. Bisa kita mulai keterangan itu hanya berdasarkan data subjektif dari pasien atau dari korban. Harus kita melihat apakah ada memang jejak atau lainnya yang sesuai dengan yang dikeluhkan tersebut. Ya, kalau tidak ada kita jangan merekayasa. Nah, itu melanggar kode etik. Maka nanti kalau misalnya kasusnya berkembang ke pengadilan, maka akan bisa sampai melanggar hukum karena jatuh pada keterangan palsu ya. Termasuk juga nanti pada kasus-kasus yang lain, bukan hanya kasus forensik ya, juga pada kasus keahlian yang lain harus memberi suatu keterangan dan keterangan yang telah diperiksa sendiri kebenaran. Misalnya contohnya dulu pernah ada kasus ya di pondok di Jawa Timur ya, ada
Ada santri dia meninggal karena kekerasan. Nah, meninggal karena kekerasan oleh seniornya. Untuk menutup kasus, maka dibuatlah oleh dokter pondok itu bahwa anak itu meninggal karena sakit. Pulanglah dia ke daerah sana. Ternyata keluarganya menemukan ada banyak memar lebam-lebam itu. Tidak mungkin lebam memar itu karena sakit itu ya. Maka kan dituntut baliklah anunya dokternya itu kan. Maka nanti masalahnya kan bisa berkembang menjadi masalah hukum. Ya, itu jadi harus hati-hati. Ya. Yang penting kita harus selalu dalam koridor kebenaran, memberi keterangan apapun, baik kasus klinis maupun kasus legal. Ya. Ini pasal 8, setiap dokter wajib dalam setiap praktik medisnya memberikan pelayanan secara kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang dan penghormatan atas martabat manusia. Ya. Ya. Jadi variabelnya adalah teknis dan moral. Ya, tidak hanya misalnya misalnya teknis ya asal nyuntik aja tapi eh, asal nyuntik tapi orangnya tidak senyum, tidak ramah, itu namanya kurang bermoral misalnya. Ya, itu namanya seperti itu. Jadi yang namanya kompeten itu tidak hanya keterampilan teknis tapi juga didukung oleh perilaku ya atau moral ya. Disertai rasa kasih sayang dan penghormatan atas martabat manusia ya. Saya contohkan kasus misalnya ada kasus forensik ya. Kalau kita melakukan otopsi ya, maka tidak asal buka itu anunya secara semua dibuka, organ dibuka, tapi kita sebelum melakukan otopsi kita melakukan penghormatan. Kita doa dulu, berdoa dulu ya. Terus mendoakan jenazah itu bahwa jenazah itu yang kita otopsi itu adalah sebagai orang yang telah menyumbangkan bagi kita untuk keilmuan kita ya. Nah, di sini kita harus selalu memperlakukan pasien itu atau di forensik itu korban itu dengan penuh rasa kasih sayang dan penghormatan. Ya. Misalnya pada kasus misalnya yang di kasus yang santri itu ya contohnya yang meninggal kena apa? Kena roboh itu ya gedung roboh. Kita melakukan pemeriksaan identifikasi dengan penuh penghormatan karena itu adalah manusia yang bagi keluarganya sangat berharga, historinya, sejarahnya, ya. Nah, itu tetap adalah seorang manusia bagi keluarganya. Ya, lanjut. Nah, kemudian pasal 9, dokter wajib bersikap jujur, ya, dalam hubungan dengan pasien dan sejawatnya dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya pada saat menangani pasien, ya. Pada saat menangani pasien diketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi atau yang melakukan penipuan atau penggelapan. Ya. Nah, pasal ini agak sulit ya, ya, karena seringkali kita berhubungan dengan teman yang susah untuk diingatkan. Ya, ya kadang-kala kalau diingatkan itu susah ya, menolak, menganggap dirinya paling benar atau menganggap dirinya tidak melakukan kesalahan. Nah ini yang pasal 9 sulit nih pasal 9 ini, apalagi kalau menghadapi, mohon maaf itu para teman-teman spesialis itu egonya tinggi ya, sehingga kadang-kadang terjadi benturan ya. Tapi itu adalah kewajiban untuk mengingatkan saat menangani pasien itu ya, ketika melakukan kekurangan. Mungkin kalau dari dalam dunia kedokteran itu atau yang namanya senior itu susah untuk diingatkan. Nah, tapi itu namanya apa nih, sistem apa nih, sistem semacam hierarki gitu ya. Nah, hierarki dari dulu sudah seperti itu ya, sangat kental budaya senioritas di kalangan kedokteran itu ya. Yang senior merasa ya, lebih daripada junior dan untuk diingatkan kadang-kadang sulit. Jadi kan tidak semua tadi ada, tapi ada pola seperti itu ya.
Kemudian pasal 10, dokter wajib menghormati ya hak-hak pasien, hak-hak pasien, teman sejawatnya dan tenaga kesehatan lainnya, serta wajib menjaga kepercayaan pasien. Ya, jadi inti ya dari praktek kedokteran adalah kepercayaan. Kalian harus ingat itu bahwa pasien datang ke kalian baik untuk berobat ya atau melakukan pemeriksaan, itu dasarnya adalah trust ya. Dan ini harus dijaga. Kalau tidak percaya, mereka tidak akan datang ke kalian. Itu yang penting seperti itu. Jadi bukan sekedar hubungan transaksional, bukan seperti hubungan jual beli biasa. Jadi ini adalah manusia, pasien, di mana dalam kondisi sakit, menderita, ya, dan perlu bantuan profesional kalian. Intinya ada trust. Kalau pasien tidak percaya, maka dia akan datang ke kalian. Jadi harus dijaga dengan sekuat mungkin, ya. Nah, ya. Nah, karena banyak nanti faktor-faktor yang membuat pasien itu tidak percaya. Misalnya kalau seorang dokter itu sudah mengalami konflik kepentingan, misalnya apa, diintervensi oleh semacam pengobatan yang tidak dibutuhkan oleh pasien, ya, ya, menjual obat yang tidak dibutuhkan oleh pasien atau memberi resep yang tidak dibutuhkan oleh pasien. Nah itu kan menyakiti pasien atau melanggar kepercayaan pasien terhadap kita itu ya. Ini harus betul-betul dijaga. Inti dari mereka berobat adalah trust, itu kepercayaan. Dan pasal 11, setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya hidup melindungi hidup makhluk insani. Jadi pasal 11 ini sering menjadi kontroversi kalau misal dikaitkan dengan tugas seorang dokter dalam melakukan fungsi untuk sebagai seorang eksekutor. Ya. Misalnya seorang dokter yang harus menjadi saksi seorang yang dipidana mati, itu menjadi konflik kepentingan, ya, baik itu kode etik maupun nurani sebagai seorang manusia. Karena apa? Ini dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban diri melindungi makhluk hidup makhluk insani. Ya, ada itu ya seorang dokter yang tugasnya itu menjadi saksi melihat orang yang dipidana mati, yang ditembak mati itu. Dia harus menentukan kira-kira meninggal apa belum korban itu yang ditembak mati. Termasuk juga wacana tentang mengkebiri pelaku perkosaan. Nah, sampai sekarang pasal ini masih pasal karet yang belum bisa dilaksanakan secara secara maksimal kan ya. Pasal tentang mengkebiri pasien yang melakukan kejahatan seksual. Kenapa? Karena kita ada kode etik ya, harus mengingat kewajiban, harus melindungi hidup makhluk insani. Ya, jadi ada tugas-tugas yang bertentangan dengan prinsip kode etik ini. Ya, misalnya contoh tadi ya, harus mendampingi melihat orang yang ditembak mati, ya, atau itu ya harus melakukan kastrasi ya pada pelaku perkosaan ya. Ya terus kemudian pasal 14, seorang dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan seluruh keilmuan serta keterampilannya untuk kepentingan pasien. Ya, tulus ikhlas. Memang secara profesional ya, seorang dokter itu berhak untuk mendapatkan fee atau balasan. Ya, ini relatif ya. Tulus ikhlas seperti apa? Ya. Karena
tetap harus dibayar ya kan, dia punya keluarga, punya anak istri, sekolahnya mahal, masa nggak dibayar ya. Dan dilegalkan dan dibenarkan dokter itu dibayar ya. Tapi yang sewajarnya ya, yang sewajarnya itu ya, jangan sampai tarifnya yang sampai sampai menekan pasien itu, jangan sampai seperti itu. Atau misalnya pasien itu sudah pakai fasilitas apa namanya, asuransi BPJS, jangan sampai dipaksa untuk menggunakan uh, apa namanya, pembiayaan lain yang dia tidak mampu ya. Ya, ya. Serta keterampilan untuk kepentingan pasien. Yang ketiga, ya tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan atas persetujuan pasien, keluarganya, ia wajib merujuk ya kepada dokter yang mempunyai keahlian untuk itu. Nah ya, ini juga penting ya. Jangan malu-malu ya, jangan sungkan-sungkan untuk merujuk pasien sekiranya kita tidak mampu ya. Nah, tidak usah sungkan-sungkan, tidak usah gengsi ya. Meskipun dokter itu setara dengan kita, misalnya sama-sama dokter umum, sama-sama spesialis yang sama ya. Intinya adalah bahwa yang penting adalah pasien itu tertangani dengan baik ya. Begitu ya. Misalnya kalian nanti lulus dokter berada di perifer ya, di perifer, tidak ada dokter forensik ya. Nah, ya. Dan ada kejadian baik itu pembunuhan atau mungkin ada tindak pidana di mana kalian harus melakukan visum atau otopsi. Maka kalau kalian ragu-ragu atau tidak tahu, maka pakai jalur konsultasi atau dirujuk kalau misalnya ada dokter spesialis yang terdekat. Tapi ada selalu melakukan konsultasi. Sekarang itu komunikasi gampang ya. Jadi bukan alasan untuk tidak melakukan konsultasi. Karena apa? Dampaknya kalau kita tidak konsultasi, lalu hasil jadi dan tidak sempurna, maka kita akan kepodokan. Jadi gitu, jangan suka-suka untuk konsultasi atau merujuk pasien sehingga pasien itu mendapat pengobatan yang terbaik. Ya. Nah, itu yang penting ya. Pasal 14. Kemudian pasal 15, setiap dokter wajib memberikan kesempatan pasiennya agar senantiasa dapat berinteraksi dengan keluarga atau dan penasehatnya, termasuk dalam beribadat atau penyelesaian masalah pribadi lainnya. Ya. Nah, ya. Ini contohnya banyak kasus kalau pasien itu masuk ICU ya. Ya, kondisinya tidak begitu emergensi tapi dia masuk ICU misalnya karena dia infark miokard itu ya. Otomatis dia akan masuk ICU, harus pakai apa, monitor itu. Di ICU itu banyak kondisi psikologis, banyak terjadi tekanan psikologis. Kenapa? Karena di samping mereka itu sering ada terjadi kematian. Jadi orang yang masih hidup itu sering kali harus melihat kematian di sampingnya. Mungkin bagi seorang dokter itu sudah biasa, tapi bagi pasien itu jadi masalah ya. Dan mereka ketakutan. Nah, di situ harus diberi kesempatan bagi keluarga, paling tidak satu orang untuk masuk itu untuk mendampingi, sehingga tidak sampai ketakutan sendirian. Nah ya, contoh seperti itu. Termasuk juga dalam beribadat itu diberi ruang untuk menyelesaikan apa yang dikehendaki atau dimauin oleh pasien itu. Ya, ya. Malah contohnya di ICU itu banyak malah menyusul ya, karena tekan-tekan stres malah juga ikut menyusul mati, malah tambah parah lagi. Kadang-kadang yang hidup kita malah ikut cepat-cepat menyusul mati kayak gitu. Nah, jadi petugas itu harus tahu bagaimana caranya menangani pasien itu, termasuk memberi kesempatan untuk berdiskusi dengan keluarga atau penasehatnya, gitu ya. Ya terus, seorang dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya mengenai seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Ya, itu namanya rahasia kedokteran. Dan itu juga harus dirahasiakan. Jangan sampai kita itu apa? Gampang bicara. Ya.
apalagi seorang dokter forensik itu jangan terlalu populer ya. Jadi harus apa ya? Harus banyak diam ya. Dokter forensik itu boleh dia apa, bercerita, tapi yang hayalan ya, yang narasinya hayalan. Misalnya kalau dia ingin jadi youtuber ya, youtuber ya tidak apa-apa, hasil orang untuk jadi youtuber, tapi jangan membuka rahasia pasien. Misalnya cerita misalnya, oh kalau di kamar mayat itu nanti ada misalnya ada hantunya, itu kan hayalan. Tapi kalau cerita pasien jangan, misalnya oh pasien saya ini ternyata ini apa namanya ada kelainan jantung, oh itu tidak boleh ya. Tetap harus jaga rahasianya. Beda kalau kapan kita mau menjadi apa namanya mau mau menjadi selebgram atau apa itu ya, atau ingin jadi masuk jadi youtuber segala macam, bedakan dengan perilaku profesional sebagai seorang dokter ya. Karena kalau misalnya kita terlalu banyak ngomong dan pasiennya tahu tentang undang-undang kedokteran ini, akan bisa dituntut ya. Ya. Perkara nanti pasiennya sendiri yang bicara bahwa saya sakit ini sakit itu sudah masalah, karena yang ekspos bukan kita, jadi lain cerita. Tapi jangan sampai itu kita demi 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 alasan popularitas ya, pingin dapat apa namanya penghasilan dari YouTube itu me, me, menjual rahasia pasien kita itu untuk diketahui orang banyak, itu melanggar kode etik. Kemudian pasal 17, kita dokter wajib memberikan pertolongan darurat sebagai suatu wujud tugas kemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang yang bersedia dan mampu memberikannya. Nah, ya. Jadi pertolongan darurat sebagai wujud tugas kemanusiaan. Ya, jadi pada kondisi emergensi, misalnya kalian bertugas di UGD, ya, tidak boleh menolak ya untuk melakukan pertolongan. Ya. Misalnya suatu saat nanti kelak kalian jadi petugas haji, ya, dokter ya, dokter haji ya, tim kesehatan haji Indonesia. Di sana kalian bendera di lengan kanan bendera merah putih, ya. Bendera di lengan kanan merah putih. Tapi di sana kalian akan menghadapi pasien itu dari berbagai bangsa, ya. Dari misalnya dari Arab, dari mana? Dari Pakistan, dari India, dari Turki itu. Nah, ketika prosesi haji, baik itu di Arafah, di Mina atau di Madinah itu kan panas tinggi ya. Banyak yang anfal karena hidup. Nah, ketika ada orang lain, apakah dari negara lain, itu tetap harus dilakukan pertolongan. Itu salah satu hal yang universal. Nah, ya, seperti itu ya, harus melakukan pertolongan darurat. Kecuali bila ada orang yakin yang bersedia mampu melakukannya. Itu dimanapun ya, dan sifat universal. Jadi kalau kita jadi petugas haji itu, memang bendera kita merah putih. Tapi kalau ada orang jatuh, anfal atau kena stroke, kita harus melakukan pertolongan. Udah ada bendera merah putih, tapi bendera ada universal, bendera internasional. Nah, seperti itu ya. Jadi jiwa kita ini adalah seorang dokter yang harus tanggap respon pada kondisi gawat darurat. Ya, oke terus. Nah, kemudian pasal 18, dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri diperlakukan. Ya. Nah, ya. Nah, konsep ini sampai sekarang juga harus ada ya. Jangan sampai luntur ya. Ya. Jangan sampai luntur. Jadi kalau ada sejawat ya atau keluarganya, wis gak usah mikir narik berapa itu ya, gak usah. Wis di gratis no ya, gak usah ditarik gitu. Masih ada karena ada pasalnya, belum berubah pasal ini ya. Dan harus tetap kental menjadi prinsip, tidak boleh luntur ya. Nah, ya. Misalkan sekolahnya mahal ya, sekolahnya mahal sudah usah mikir ya. Tetap harus digratiskan. Baik untuk operasi
tindakan bedah maupun tindakan non bedah gitu ya. Nah, ya. Kalau perlu kalau di rumah sakit itu jadi direkturnya itu mungkin dijadikan ini sebagai pasal atau kebijakan. Meskipun tanpa kebijakan pun secara naluriah seorang dokter tetap memperlakukan teman sejawatnya sebagai saudara kandung sendiri. Ya. Kemudian pasal 19, dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat kecuali dengan persetujuan keduanya atau berdasar prosedur tertentu. Nah, itu ya. Ya. Jadi harus saling apa ya? Saling ngopeni ya, saling menjaga. Baik itu perasaan maupun nanti apa penghasilan ya. Ya. Karena kalau kita tidak turun masuk ke suatu daerah di mana ada teman sejawat kita itu di pasiennya sudah sedikit, kita masuk ke tempat itu kan otomatis akan bisa mengganggu baik itu perasaan maupun potensi dari penghasilannya. Ya, jadi harus ketika kita turun ke daerah atau ke tempat rumah sakit itu harus turun dulu ya, harus rembukan dulu kira-kira boleh masuk enggak kita masuk ke tempat itu. Kalau kita tidak ditolak mundur ya, mencari mencari apa namanya tempat lain ya, sehingga tidak terjadi konflik ya atau tidak terjadi gegeran ya. Ya itu. Jadi masih berlaku kode seperti itu ya. Terus nah, kemudian jangan lupa ya kewajiban terhadap diri sendiri. Ya, pasal 20 ya, setiap dokter wajib memelihara kesehatannya sehingga dapat bekerja dengan baik. Ya. Itu sampai getu ya nyambut gawe kerja terus 7 kali 24 jam orang ambil anfal ambruk ya. Kena hepatitis kalau kan juga tidak bagus ya. Ya. Jadi harus balance ya. Ya. Kadang-kadang seperti ini ya. Kalau banyak pasiennya ya seorang dokter kalau kandungannya itu kita itu apa wah tuh gak enak hati. Jadi ini bukan masalah masalah penghasilan atau masalah apa namanya bayar bayar atau tidak itu, tapi masalah hati ya seorang dokter yang tidak enak kalau menolak pasien. Jadi di sini kalian harus mikir juga ya, harus dibatasi ya, karena sama kita ini tidak seperti mesin aja kalau pakai terus balik mobil kan akan rusak. Jadi kalau kita juga harus bisa membatasi ya. Kalau kadang banyak nolaknya itu juga sulit. Akibatnya apa? Kita menjadi sakit sendiri ya. Ya. Harus memelihara kesehatan sendiri dengan baik. Itu pun kalau misalnya kita tidak bisa menjaga, kadang-kadang ke pasien juga bisa berdampak tidak bagus. Bisa terapinya sembarangan, kalau itu radiologi itu apa namanya, ronsennya juga kebaca tidak bagus ya. Pasal mau bikin sanas sanas sanas. Tunggu ya, 1 menit ya. Iya dokter. Nah, ya, ada pasien ya. Tunggu minta surat ya. Iya. Tunggu dulu.
Lanjut ya. Iya, dokter. Bagaimana ya? Dan pelayanan kedokteran itu ya prinsipnya apa? Ya, tidak boleh apa, tidak boleh menyakitkan ya, dan melakukan hal yang terbaik untuk pasien. Itu intinya dari etik kedokteran. Ya. Nah, di mana ya suatu sistem yang kompleks ya dengan hubungan antar komponen yang ketat yang dilalui dengan spesialisasi dan interdependensi. Resiko mudah terjadi kecelakaan sehingga harus dilakukan dengan tingkat kehati-hatian tinggi. Jadi dalam di sistem rumah sakit itu, hospital itu banyak melibatkan berbagai keahlian ya, dari yang tertinggi direktur super spesialis sampai ke orang tukang sapu ya. Nah ini banyak terjadi kecelakaan ya, sehingga harus dilakukan dengan kehati-hatian. Maka ada namanya hubungan dokter pasien ya. Nah ini yang harus selalu dilakukan semacam rekonstruksi yang berkelanjutan ya. Karena hubungannya adalah hubungan bebas dan setara berdasarkan kepercayaan dan transaksional. Kalau dulu kan tidak setara ya. Dulu itu dokter itu sudah dianggap seperti raja, omongannya ditakuti. Nah, sekarang akses untuk informasi itu banyak, sehingga banyak pasien itu juga tahu apa yang mendapat, apa yang yang mendapat apa yang mendapat terapi bagi dirinya itu ya. Ya. Terus lanjut. Kewajiban negara dalam menjamin pelayanan kedokteran. Nah, Undang-Undang Dasar 45 kesehatan adalah hak asasi manusia. Ya. Pasal 43 ayat 1 negara bertanggung jawab atas fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas umum, fasilitas pelayanan yang layak. Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang 45 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ya, terus nah, ini ada 7 prinsip etika yang harus menjadi rujukan. Pertama adalah autonomi, ya, hak untuk menentukan atau memilih sesuatu yang terbaik bagi dirinya dan bagi pasien. Kemudian hak beneficent, ya prinsip memberikan bantuan atau berguna bagi orang lain. Yang ketiga itu non maleficent, tidak membahayakan atau menimbulkan rasa sakit baik fisik maupun emosional. Lalu justice, yakni berperilaku secara adil. Veracity, berperilaku jujur atau tidak berbohong. Fidelity, memiliki komitmen terhadap pelayanan sehingga menimbulkan saling percaya. Itu adalah 7 prinsip etik ya. Terus ini adalah konsep bioetik ya, saya baca bahasa Indonesianya saja ya. Yang B itu ya, menyeimbangkan antara attitude dan kompetensi. Yang ini memperhatikan dan menghormati masalah-masalah sosial dan kemanusiaan. Yang O itu berorientasi pada pendekatan hati nurani. Yang E menunjukkan empati dan tanggung jawab profesional. Lalu T itu berkata dan berbuat benar pada praktek dokter sehari-hari. H itu menerapkan hukum kesehatan dan hak asasi manusia setiap waktu. Lalu I itu menegakkan kemandirian profesi. C itu membangun profesionalisme berkelanjutan. Lalu S itu melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi.
pelayan dan SOP. Terus lanjut. Nah ini prinsip hubungan dokter pasien. Hubungan dokter pasien adalah fondasi praktek kedokteran dan etika kedokteran. Di deklarasi Jenewa menyatakan bahwa kesehatan pasien akan selalu menjadi pertimbangan utama saya. Ini yang sering menjadi konsep dasar dari rumah sakit ya. Kepentingan pasien, kesehatan pasien ada selalu menjadi pertimbangan utama. Kode etik dokter internasional ya menyebutkan bahwa dokter harus memberikan kepada pasiennya loyalitas penuh dan seluruh pengetahuan yang dimilikinya. Terus lanjut. Ya, dulu ya hubungannya adalah paternalistik ya. Ini bukan yang baru ini ya, kok itu jadi begini ya, materinya. Oke ya, terus saja ya. Tinggal berapa poin ya, masih lama itu. Oh iya, terus ya. Ciri-ciri transaksi ya, ada kontrak terapeutik ada dua, yakni persetujuan ya, kemudian kepercayaan ya. Jadi harus setuju dulu dan percaya ya, seperti yang saya terangkan tadi. Kalau tidak percaya, pasien tidak akan datang ke tempat kita untuk berobat. Oke, lanjut. Ya. Asas-asas ya dalam kontrak terapeutik, asas konsensual ya, dokter dan rumah sakit dan pasien saling setuju dalam menjalin hubungan terapeutik. Kemudian asas itikat baik ya, ya, asas bebas ya, ya. Kemudian di sini pasien tidak bisa menuntut jaminan kesembuhan karena upaya medis penuh dengan ketidakpastian dan hasilnya tidak dapat diperhitungkan secara matematika. Nah, dokter tidak boleh menjanjikan atau memberikan garansi keberhasilan. Ya, terus. Kemudian asas tidak melanggar hukum dan asas kepatutan dan kebiasaan. Nah, maka pemutusan sepihak oleh pasien dibenarkan kalau itu berdasarkan ketidakpercayaan, sedangkan pemutusan sepihak oleh dokter hanya dibenarkan berdasarkan alasan yang sangat khusus. Nah, terus, nah ini ya, pelanggaran kodeki ada yang bersifat etika murni, adalah perbuatan atau tindakan yang hanya melanggar norma yang telah diatur kodeki, dan yang bersifat etiko-legal adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar norma etik dan sekaligus memenuhi unsur pelanggaran hukum. Ya, terus. Nah, ini contohnya pelanggaran kodeki ya, yang bersifat etika murni. Menarik imbalan yang tidak wajar atau menarik imbalan jasa dari keluarga sejauh sendiri, mengambil alih pasien tanpa persetujuan dokter sejawat, atau memuji diri sendiri depan pasien, apalagi dibandingkan dengan keburukan dokter lain, atau memberikan perlakuan khusus kepada pasien tertentu dengan mengabaikan pasien yang lain dengan keluhan yang sama.
Terus yang bersifat etiko-legal, memberikan pelayanan kedokteran di bawah standar, menerbitkan surat keterangan palsu, membuka rahasia jabatan atau pekerjaan dokter lain, melakukan tindakan abortus provokatus yang dilarang menurut undang-undang, dan melakukan pelecehan seksual terhadap pasien. Ya, terus, nah, kemudian bagaimana cara melakukan penanganan pelanggaran? Diajukan pada MKEK yang dapat melalui di cabang atau wilayah, atau langsung ke MKEK cabang atau wilayah tempat kejadian perkara. Diajukan secara tertulis yang memuat identitas pengadu, nama dan alamat tempat praktek dokter dan waktu tindakan dilakukan, dan alasan sah pengaduan dan bukti-bukti atau keterangan saksi atau petunjuk yang menunjang dugaan pelanggaran etika tersebut. Ya. Terus selesai. Apabila dinilai sah, selanjutnya proses penelaahan oleh MKEK setempat, penetapan layak atau tidak layak untuk disidangkan. Bila layak, maka dilanjutkan ke proses pemeriksaan oleh divisi kemahkamaan MKEK. Terus, nah, selesai yang ini ya. Nah, kesimpulan, memahami dan mematuhi kode etik kedokteran di Indonesia adalah kunci untuk memastikan bahwa layanan kesehatan yang diberikan oleh dokter sudah dengan standar tertinggi. Ya, kode etik ini tidak hanya melindungi hak-hak pasien saja, melainkan juga memandu dokter dalam mengambil keputusan yang etis serta profesional. Nah, masyarakat juga memiliki peran penting untuk memahami dan mendukung penerapan kode etik kedokteran demi terciptanya sistem kesehatan yang lebih baik dan terpercaya. Oke, selesai. Saya kira tidak perlu ada pertanyaan ya, karena waktunya sudah mepet ya, sudah maghrib ini ya. Baik ya, kita tutup untuk pertemuan kali ini. Ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin untuk kuliah hari ini bisa kita selesaikan, bisa ditutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah, baik, terima kasih banyak Dr. Edi atas waktunya untuk kuliah pada sore hari ini. Bisa langsung ditutup. Oke.